Halo semuanya, nama saya Jessica Petra Bondar. Saya dari Universitas Prima Indonesia Medan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Tahun 2021-2022 dengan NIM 213304010263. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dengan nama dosen pengampu mata kuliah ini ialah Bapak Utua Samosir, SPD MSI. Di sini saya akan menjelaskan topik perkuliahan saya, yaitu mengenai sistem penggajian dan pengupahan. Di sini ada 7 subtopik. Yang pertama mengenai deskripsi kegiatan, yang kedua pengertian, yang ketiga dokumen yang digunakan, yang keempat jaringan prosedur yang membentuk sistem, yang kelima fungsi yang terkait, yang keenam flowchart, yang ketujuh unsur pengendalian internal. Sekarang masuk pada subtopik yang pertama mengenai deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Nah, kalau fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi karyawan, penghentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta penghitungan gaji dan upah karyawan. Nah, kalau untuk fungsi keuangan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Nah, yang untuk fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Yang kedua, pengertian. Nah, gaji dan upah ini merupakan balas jasa yang diterima karyawan atas pekerjaannya yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah itu merupakan suatu bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu, merupakan suatu motivasi bagi mereka. Kalau bagi perusahaan, gaji dan upah itu merupakan beban untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Pengertian sistem informasi akuntansi gaji dan upah ialah sistem akuntansi gaji dan upah yang digunakan untuk menetapkan, menerapkan, dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Topik yang ketiga mengenai dokumen yang digunakan. Nah, kalau dokumen yang digunakan atau yang diperlukan di dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini ialah yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Kalau dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian yang berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan
ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang kedua, presensi. Nah, kalau dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga itu daftar gaji dan daftar upah. Kalau dokumen ini berisikan jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Yang keempat itu ialah rekap daftar gaji dan daftar upah. Nah, untuk dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasar daftar gaji dan upah. Perusahaan yang berdasarkan pesanan, rekap daftar gaji dan upah digunakan untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Sekarang subtopik yang keempat yaitu membahas jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, jaringan yang membentuk prosedur sistem ini dibagi atas sistem penggajian yang terdiri dari jaringan prosedurnya sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Dan yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Untuk sistem pengupahannya terdiri dari jaringan prosedur. Jaringan prosedur ini berikut. Yang pertama, prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pencatatan waktu kerja. Yang ketiga, prosedur pembuatan daftar upah. Yang keempat, prosedur distribusi biaya upah. Yang kelima, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang keenam, prosedur pembayaran upah. Sekarang subtopik yang kelima, fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Fungsinya yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu fungsi PSDM atau HCD. Ini bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Yang kedua, fungsi keuangan. Kalau fungsi keuangan ini bertanggung jawab untuk membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Nah, yang ketiga itu manajer. Manajer ini memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Yang berikutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, fungsi kepegawaian. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi. Yang kelima, fungsi keuangan. Sekarang masuk pada subtopik yang keenam yaitu flowchart. Kalau flowchart penggajian untuk karyawan, PSDM dan HCD, keuangan, manajer dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekarang masuk pada subtopik yang ketujuh, unsur pengendalian internal. Menurut Jackie Baritwan, unsur pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan
yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah diterapkan terlebih dahulu. Untuk tujuan di atas, terdapat elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian inter. Pengendalian inter yang memuaskan meliputi yang pertama ialah suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap. Yang kedua, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian inter dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan lebih dahulu. Unsur pengendalian inter dalam sistem akuntansi penggajian adalah sebagai berikut. Yang pertama, organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua, prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan di dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan
yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Nah, yang ketiga, praktik yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Untuk perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Demikianlah pembahasan tentang topik sistem penggajian dan pengupahan. Semoga apa yang saya terangkan atau yang saya jelaskan mulai dari subtopik pertama sampai subtopik ke-7 dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. See you and goodbye.